Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Angelika Agnes Saksono dengan NIM 24111024419195. Kali ini saya akan menjelaskan program Python untuk mengecek keseimbangan tanda kurung dengan menggunakan konsep stack. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai stack. Apa sih itu stack? Jadi stack itu adalah struktur data yang prinsip kerjanya sama seperti tumpukan piring. Nah, tumpukan piring yang terakhir kali atau yang paling atas atau yang terakhir kali diletakkan itu yang akan pertama kali keluar dan itu yang akan pertama kali diambil. Nah, jadi bisa kita artikan data yang masuk terakhir akan keluar lebih dahulu. Nah, dalam stack ini ada beberapa operasi dasar. Yang pertama, push untuk menambahkan item ke stack, pop untuk menghapus item paling atas dari stack, back untuk melihat item paling atas tanpa menghapusnya, isEmpty untuk mengecek apakah stack kosong atau tidak, size untuk mengembalikan jumlah item di stack tersebut. Nah, di program ini dengan kode yang udah diberikan sebelumnya, terlebih dahulu kita harus membuat kelas stacknya. Jadi kelas stacknya itu untuk mendeklarasikan sebuah kelas bernama stack. Nah, di sini ada terdapat dev init, self. Nah, init itu adalah konstruktor, yaitu fungsi yang dijalankan saat objek stack dibuat. Self items itu ya berarti kita bikin stack kosong disimpan dalam bentuk list Python. Nah, ada dev isEmpty self, return self titik item sama dengan dan kurung kosong. Itu fungsinya untuk mengembalikan true jika stack kosong dan false jika tidak kosong. Dev push self item, save titik item titik append item. Fungsinya itu untuk menambahkan elemen item ke stack. Elemen ini dimasukkan ke akhir list sesuai dengan prinsip LIFO last in first out. Jadi stack itu dia itu menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Jadi dia yang terakhir masuk, dia yang akan pertama kali keluar. Kemudian dev pop atau dev pop save return save titik items titik pop. Itu fungsinya untuk mengembalikan dan menghapus elemen paling atas atau yang tadi terakhir dimasukkan. Dev pack untuk melihat elemen paling atas tanpa menghapusnya. Return save titik items dalam kurung -1. Itu artinya untuk mengambil elemen terakhir dari list. Dev size self return len self titik items untuk mengembalikan jumlah elemen dalam stack. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk ke fungsi utamanya, yaitu parchecker v1. Fungsi ini itu untuk menerima sebuah string yang berisi tanda kurung dan akan mengembalikan nilai true jika kurungnya seimbang atau false jika tidak. Nah, di dalam fungsi ini kita buat sebuah objek stack bernama S. Jadi kita bikin jadi membuat stack baru ya dengan nama S. Kemudian kita membuat variabel balance atau inisialisasi variabel balance dengan true dan indeks sebagai petunjuk posisi karakternya. Kemudian kita masuk ke dalam baris perulangannya. Oke, tunggu sebentar. Di well index. Nah, well index len symbol string and balance. Well index lebih dari lens symbol and balance. Ini tuh termasuk baris perulangan atau looping. Jadi perintah ini itu artinya selama dua kondisi ini terpenuhi, maka program akan terus melakukan pengecekan karakter dalam string. Jadi indeks ini itu adalah posisi karakter yang sedang dicek. Terus
Length simbol string adalah panjang total stringnya. Jadi selama masih ada karakter yang belum dicek, loop tetap berjalan. Nah, balance ini itu variabel ini ya, dia boolean. Ya, true atau false. Jadi kalau sejauh ini tanda kurungnya menyatakan seimbang, dia pasti akan true, dan begitu juga sebaliknya. Jadi kita bisa ini ya, simpulkan atau artikan well index lebih dari length, simbol string, and balance ini tuh kita akan terus mengecek karakter selama masih ada karakter tersisa dan selama belum ditemukan ketidakseimbangannya. Terus simbol sama dengan simbol string index, simbol sama dengan tanda petik buka kurung tanda petik tutup titik 2, mohon maaf, S titik plus simbol. Nah, dalam loop ini kalau karakter yang dicek adalah kurung buka, maka kita masukkan ke dalam list stub menggunakan pas tadi nih. Jadi setiap kurung buka atau tanda kurung terbuka ini dia akan masuk ke dalam stub tadi. Terus else, jika karakter adalah tutup kurung dan stub kosong berarti tidak seimbang. Is titik is empty. Titik 2, balance plus. Jadi kalau misalkan nih karakter yang dicek adalah kurung tutup, jadi kita ini harus periksa dulu nih kurung tutupnya ini dalam stubnya ini kosong atau tidak. Nah, kalau dalam stubnya ini kosong berarti tidak ada ini kurung buka untuk dipasangkan. Jadi itu bisa dibilang balance-nya akan false. Tapi kalau misalkan dalam stub itu tidak kosong, artinya ada pasangannya. Jadi kita cukup menggunakan pop atau kita mengeluarkan satu kurung buka dari stub tersebut. Nah, untuk setelah itu kita masuk ke indeks plus sama dengan 1. Ini itu fungsinya supaya kita bisa lanjut mengecek karakter berikutnya. Bisa dibilang itu ini itu kayak fungsinya itu untuk supaya kayak kita bisa berpindah ke karakter berikutnya dalam string gitu. Jadi setiap loop yang kita baca, yang sudah dibaca satu karakter dari string, setelah itu dia akan naik ke karakter selanjutnya dengan indeks yang tadi itu plus sama dengan 1. Jadi kita langsung ambil ini, return balance and s is empty, buka kurung tutup kurung. Ini itu artinya mengembalikan nilai true. Kita hanya akan mengembalikan true kalau tidak ada ketidakseimbangan yang ditemukan dan semua kurung buka sudah punya pasangannya. Jadi kalau misalkan tutup yang sebuah perintah dimasukkan tutup kurung buka kurungnya itu seimbang atau sama berpasangan, dia akan menghasilkan false. Mohon maaf, true. Tapi jika tidak, dia akan false. Jadi kalau tidak seimbang, dia akan false. Tapi jika seimbang, dia akan menghasilkan nilai true. Sebagai contoh nih, yang print part checker v1, buka kurung, tanda petik, buka kurung, tutup kurung, buka kurung, buka kurung, buka kurung, tutup kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung, tanda petik, tutup kurung, dan tutup kurung. Nah, ini bisa kita lihat nih berapa kurung buka kurung dan tutup kurungnya. Kalau hasilnya true berarti dia seimbang. Kalau hasilnya false berarti ada kurung buka
tanpa penutup, jadi hasilnya false. Jadi hasil dari perintah print ini, uji cobanya ini adalah false true, karena pada uji coba yang pertama dia tidak seimbang, tidak tutup kurungnya tidak berpasangan dengan buka kurungnya. Dan tapi yang di uji coba kedua dia true karena ini berpasangan. Jadi kesimpulannya, dengan bantuan struktur data stack ini kita tuh bisa mengecek keseimbangan tanda kurung secara efisien dan aman. Seperti itu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.